biasanya kita bicara nih, persiapan sebelum sunat apa yang dilakukan? Yang pertama pasti mental. Harus siapkan mental dulu. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Kali ini kita bicara tentang topik manfaat sunat untuk kesehatan yang perlu diketahui oleh sahabat Indrayana. Nah mungkin dok saya bacakan dulu nih manfaatnya, nanti habis itu kita bahas lanjut. Manfaat sunat bagi kesehatan tidaklah sedikit sahabat Indrayana. Antara lain menurunkan risiko terjadinya penyakit menular seksual dan infeksi saluran kemih. Anda tidak perlu khawatir bila ingin disunat karena prosedur ini tidak akan mempengaruhi kesuburan atau mengurangi kenikmatan Anda pada saat berhubungan seksual dan justru meningkatkan kesehatan. Nah, ini dok suatu tagline atau suatu kalimat yang perlu kita edukasi nih, bahwa ada beberapa anggapan bahwa sunat ini hanya suatu formalitas. Nah, sedangkan setelah beberapa penelitian dan juga edukasi dari dokter, ternyata sunat ini sangat penting untuk kesehatan. Nah, kita akan bahas lanjut dengan dokter. Dok, kalau sunat ini apa sih dok? Silahkan dok. Jadi untuk sunatan itu sebenarnya ada dua faktornya. Pertama untuk kesehatan, yang kedua untuk dari keagamaan atau budaya suatu daerah seperti itu. Oke. Jadi memang ada berapa faktor ya untuk kesehatan dan juga karena agama dan budaya. Kalau sunat ini nih, kalau kita baca-baca nih dok ya sebenarnya sunat ini adalah proses pelepasan kulup atau kulit yang menyelubungi ujung penis. Nah, kalau secara medis nih dok, ini kan hanya suatu pemotongan kalau orang awam bilang gitu dok ya, atau sayatan. Ini betapa pentingnya nih dok dilakukan, sehingga ada beberapa yang kita baca bahwa ini sangat penting, sangat bermanfaat. Silahkan dok, mungkin bisa di-share manfaatnya. Jadi sebenarnya ada beberapa indikasi dilakukan sunatan ini. Salah satunya pada penyakit seperti fimosis. Fimosis itu di mana kondisi kulit dari menutup ujung penis itu secara hampir maksimal, hampir total, sehingga pancaran kencing yang keluar, buang air kecilnya itu yang keluar kecil, sehingga terjadi akumulasi di dalam antara kulit sama glands penisnya. Terjadi infeksi seperti itu. Terus yang kedua ada namanya parafimosis. Oke. Parafimosis itu di mana kulit dari penis ini berada di atas dan membuat inflamasi atau pembengkakan di situ yang bisa menyebabkan kerusakan pada glands penisnya itu. Seperti itu. Jadi itu parafimosis. Terus yang pertama tadi fimosis, sama adanya infeksi saluran kencing yang berulang. Jadi bisa dicegah dengan cara teknik sunatan seperti itu. Mungkin apa saja nih dok yang perlu ditekankan, bahwa tadi dokter menyatakan bahwa bisa mencegah infeksi saluran kemih dan juga mencegah penyakit menular seksual. Nah, yang perlu mungkin kita garis bawahi apa nih dok syarat untuk melakukan sunat? Ya, syarat-syaratnya pertama itu tidak adanya, ini kontraindikasi ya. Jadi nggak boleh dilakukan sunat pada pasien-pasien seperti apa sebenarnya. Lebih ke pasien seperti apa. Kalau untuk sunatnya sendiri sebenarnya hampir semua bisa dilakukan sunat, kecuali semua ya dokter ya. Kecuali pada pasien-pasien yang pertama itu ada hipospadia. Hipospadia itu di mana ujung dari saluran kencingnya itu tidak berada di ujung dari glands penisnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada gangguan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah atau gangguan darah seperti hemofilia. Jadi di mana kalau terjadi luka sayatan pada seseorang, lukanya itu nggak bisa berhenti. Terus yang ketiga ada tumor pada penis. Seperti itu, ada penyakit-penyakit yang sebenarnya nggak bisa kontraindikasi dilakukan tindakan dari sunat itu sendiri. Jadi secara garis besar kalau kapan dilakukan sunat dan untuk siapa saja dilakukan sunat, sebenarnya yang pasti pada laki-laki. Ya, yang mempunyai penis melakukan tindakan sirkumsisi seperti itu. Berarti dokter secara langsung mau kecil mau dewasa boleh dilakukan sunat, tapi dengan tidak mengalami beberapa kasus yang telah dokter sebutkan tadi itu ya dokter ya. Nah, kalau tidak dilakukan sunat, kira-kira apa dok yang bisa menjadi edukasi sahabat di rumah? Kira-kira kalau nggak sunat ini loh resikonya, silahkan. Jadi kembali lagi, kalau untuk
apa manfaatnya? Kembali lagi untuk kesehatan kembali. Terus yang kedua, kalau tidak dilakukan sunat apa yang bisa terjadi? Ya kalau selama bisa menjaga kebersihan dari penisnya itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau dengan mengangkat kulit dari penis itu lebih gampang untuk melakukan pembersihan pada penis itu sendiri sebenarnya. Jadi penyakit-penyakit infeksi saluran kemih terutama bisa dicegah. Seperti itu. Oke, dok, yang sering muncul adalah sunat itu dilakukan baiknya apakah setelah lahir atau menunggu mungkin anaknya sekolah atau usia di atas 2 tahun, atau mungkin ada mungkin tips gak dok untuk ibu-ibu di rumah bahwa anaknya mungkin setelah sunat langsung disunat, apakah itu terlalu penting atau gimana dok? Jadi sebenarnya kalau untuk sunatan itu sendiri sebenarnya nggak ada batasan, mau baru lahir atau sudah dewasa nggak ada masalah untuk dilakukan tindakan sunat itu. Semakin cepat dilakukan tindakan sunat jauh lebih bagus karena untuk kelangsungan kedepannya untuk kesehatannya seperti itu. Jadi sebenarnya bagus-bagus saja dokter ya, mau disunat setelah lahir atau memang disunat pada saat sekolah atau disunat pada saat dewasa, harusnya sunat ini menjadi suatu pendukung untuk kesehatan begitu ya dokter ya. Nah, sebelum kita lanjut nih dok mengenai sunat, mungkin lebih kepada tips cara sunat dan cara perawatannya. Ini ada mitos dan fakta nih dok terkait sunat nih dok. Mitos atau fakta nih dokter, sunat adalah cara untuk mencegah penyakit. Betul sekali, kalau untuk mencegah penyakit, terutama penyakit infeksi saluran kemih sih sebenarnya. Jadi memang fakta ya dokter ya. Mitos atau fakta dokter, sunat lebih baik dilakukan pada saat setelah lahir karena akan mendukung kepintaran anak. Silakan nih dok, ini mitos atau fakta? Mitos sih. Mitos ya dok ya. Nggak ada hubungan dengan kepintaran anak dok ya. Ini justru hanya mendukung kesehatan ya dokter ya. Yang berikutnya adalah mitos atau fakta dokter, setelah sunat pasien disarankan untuk memakan ikan gabus untuk mempercepat proses luka. Ini mitos atau fakta? Kalau untuk penyembuhan luka kan sebenarnya memang albumin yang membantu untuk penyembuhan luka, seperti itu. Sedangkan ikan gabus itu banyak mengandung albumin. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang dengan ikan gabus dan tanpa ikan gabus, sebenarnya nggak terlalu banyak pengaruh sih, tergantung dari gizi dari pasiennya itu sendiri sih. Jadi memang nggak mesti harus ikan gabus ya dokter ya, karena pun tadi udah didukung sama mungkin kalau dia sunatnya di dokter pasti akan didukung dengan obatan yang akan diberikan begitu ya dokter ya. Mungkin yang lebih kepada nutrisi ya dokter ya. Nah kembali lagi nih dok mengenai tentang sunat, biasanya kita bicara nih persiapan sebelum sunat apa yang dilakukan? Yang pertama pasti mental. Harus siapkan mental dulu. Begitu ya, mental ya dok ya. Setelah mental apa nih dok? Ya menjaga kebersihan setelah sunat sendiri dengan cara setiap kali habis BAK itu selalu diusahain kering sehingga tidak terjadi infeksi pada luka operasinya, seperti itu. Jadi memang perlu edukasinya seperti itu ya dokter ya. Nah mungkin dok untuk mendapat gambaran nih sahabat Indrayana, prosesnya seperti apa sih dok? Boleh diceritakan nih dok sunatnya gimana? Jadi kalau untuk proses sunatnya ada beberapa teknik dan ada beberapa kita lakukan dengan cara pembiusan. Pembiusannya itu bisa bius lokal, bisa bius tidur. Jadi pada anak-anak yang terutama bayi sebaiknya kita gunakan bius tidur. Tujuannya apa? Supaya anaknya nggak rewel. Seperti itu, dan mencegah nyeri pada saat dilakukan tindakan. Oke dokter. Mungkin yang terakhir nih dok, tips perawatan setelah sunat di rumah. Nih dok, untuk ibu ataupun teman-teman sahabat Indrayana yang punya rencana untuk disunat, boleh dikasih tips nggak dok? Oke, kalau untuk perawatan di rumah kembali lagi usahain lukanya itu kering dan tidak terjadi sisa dari urin yang atau kencing yang akumulasi di situ sehingga tidak terjadi radang, dan setiap 2 atau 3 hari harus dirawat rutin seperti itu. Jadi memang tadi ada tipsnya adalah menjaga kebersihan penis dan juga perawatan yang rutin begitu ya dokter ya. Wah luar biasa dok, berarti secara langsung sebenarnya sunat ini sangat penting. Jadi teman-teman yang belum sunat, ayo kita sunat untuk menjaga kesehatan organ penis ya dokter ya. Mungkin kesimpulan dok, silahkan dok tentang sunat. Jadi kembali lagi, kalau untuk sunat sendiri itu bisa kita lakukan pada usia berapapun dengan tujuan untuk mencegah penyakit-penyakit, terutama penyakit infeksi saluran kemih. Dan secara agama itu sangat penting.
Jadi memang sangat penting dan mendukung kesehatan. Begitu ya dokter ya. betul. Terima kasih Dokter Christian. Hari ini kita membahas tentang manfaat sunat untuk kesehatan yang perlu diketahui. Semoga ini juga menjadi edukasi bagi teman-teman yang belum sunat atau yang rencana sunat. Begitu ya dokter ya. Demikian pertemuan kita, sahabat Dayana. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.